Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo. Di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan kirimkan tema khotbah Bapak Ibu Saudara di kolom komentar ini, dan saya akan bawakan tema khotbah dari Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini saat ini kepada Bapak Ibu Saudara adalah embun pagi sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tema khotbah saya, yaitu embun pagi sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Kadangkala kita tuh merasa bahwa Tuhan tuh meninggalkan kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ada satu tokoh Alkitab yang dimana ketika dia meminta tanda kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan tanda dan memberikan dia embun ke tanda tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-36. Pasal 6 ayat 36 sampai ayat 40, firman Tuhan katakan, "Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba itu di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah dibuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dimanapun berada, kita sebenarnya sudah pahami tentang kisah dari Gideon, di mana Gideon ini memiliki sejarah yang cukup unik dan saya tidak akan menceritakan panjang lebar, mulai dari dia dipanggil Tuhan, dia mengalami calling of God, pada waktu dia berada di pengirikan dan sebagainya. Nah, tetapi hari ini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa embun pagi sebagai bukti kesetiaan Tuhan Saya akan memberitahukan kepada Bapak Saudara, mengapa tuh embun pagi itu sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Nah, bagaimana kalau tidak ada embun di situ? Tidak ada tanda, apa yang akan terjadi? Nah, alasan yang pertama mengapa embun pagi sebagai bukti kesetiaan Tuhan? Karena Tuhan punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dan temukan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan katakan begini di dalam ayat yang ke-7 sampai 9. "Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel yang berkata kepada mereka, 'Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu.'" Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa ketika Israel itu atau orang-orang pilihan Tuhan itu jatuh dalam dosa. Maka Tuhan memilih seorang yang luar biasa, yaitu Gideon ini, untuk dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Ketika orang Israel itu berseru kepada Tuhan karena orang Midian, karena mereka mengalami tekanan dan sedang melarat dengan segala
dengan segala cobaan yang mereka alami, dengan di mana orang-orang Midian itu datang dengan berbanyak-banyak orang itu merampas semua milik mereka, dan itu adalah masalah yang sangat kronis yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu, oleh bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Tuhan memakai seorang Gideon ini, dan sebenarnya kalau kita melihat Gideon ini adalah orang yang biasa, orang yang cukup pemalu ya, bahkan cukup nggak pede dengan apa yang kita lihat di narasi atau di firman Tuhan ya. Kita lihat sejarahnya, maka respon dari seorang Gideon ini adalah orang yang dia orang yang rendah diri ya. Orang yang kepedean ya bisa saja langsung merespon, tapi ini dia terlalu banyak eh, bertawar-nawar dengan Tuhan, maksud saya ya. Dia harus minta tanda lah, dia harus ngomong bahwa dia itu dari kaum kecil dan lain sebagainya. Dan seharusnya kalau kita lihat, Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita, sehingga embun pagi itu sebagai bukti kesetiaan. Nah, kita tahu bersama bahwa Gideon itu meminta tanda agar supaya ada embun di pagi hari, yang sebenarnya itu jarang sekali terjadi. Tapi ketika dia minta tanda dan ternyata itu terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan kasih tanda kepada kita, dan hanya kita yang paham gitu. Tidak semua orang pada waktu itu memahami tanda tersebut, hanya Gideon yang tahu tanda tersebut. Dan kalau kita tahu bersama bahwa karena Tuhan punya tujuan untuk bangsa ini, agar supaya bangsa ini berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Gideon ya. Dan alasan kedua mengapa embun pagi itu sebagai bukti kesetiaan Tuhan, kalau kita lihat di alasan yang kedua ini juga sangat luar biasa, karena Tuhan telah memilih Gideon. Kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34, firman Tuhan katakan ayat 34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiup nyala sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguasai Gideon. Artinya Tuhan itu telah memilih, menetapkan seorang Gideon untuk menjadi seorang hakim pada waktu itu, untuk suatu bangsa. Nah, Gideon ini sebenarnya dia dari suku yang kecil ya. Kalau kita lihat dari kan ada beberapa suku ada beberapa bani ya seperti itu, tapi dia dari bani yang terkecil. Dan ketika dia meremehkan dirinya, maka sebenarnya Tuhan harus terus berurusan dengan dia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan ini. Nah, Tuhan sebenarnya bisa saja melakukan segala hal, tetapi Tuhan ingin bekerja sama dengan Gideon agar supaya bangsa ini terlepas dari perbudakan, bangsa ini tidak lagi dalam penindasan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita ya, Tuhan memilih kita, Tuhan memakai kita untuk suatu hal yang mulia, agar supaya mungkin banyak orang itu percaya kepada Tuhan, agar supaya mungkin Bapak Ibu dapat memberikan semangat, motivasi kepada orang lain ya. Jika Bapak Ibu Saudara meresponi dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu terlalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini juga ada alasan yang ketiga, mengapa embun pagi sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat alasan ketiga ini juga adalah hal yang luar biasa, karena Tuhan menghargai cara Gideon. Kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36, di situ firman Tuhan katakan begini, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini berarti bahwa Tuhan itu sangat menghargai cara kita meminta. Nah, apakah Tuhan menghargai cara Gideon? Tentu Tuhan menghargai cara Gideon. Dia meminta tanda, dan dia meminta tanda adalah tanda yang unik juga ya, dimana ketika dia membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, maka tempat tersebut ya, atau tempat tersebut itu ada embun ya, dan seluruh tanah di situ tidak kering ya, tinggal kering, maksudnya tinggal kering. Jadi kita bisa melihat embun ada di situ ya, dan di lain tempat dari tanah situ itu menjadi kering. Hanya satu objek yang ada embunnya, dan ini adalah tanda yang luar biasa yang diminta Gideon, dan sangat dihargai
oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tuh sangat menghargai cara kita meminta seperti apa. Tetapi apakah itu sama nggak dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau Tuhan pilih kita nggak gitu? Ya kalau Tuhan pilih kita dan Tuhan punya tujuan sama dengan kita, maka cara yang kita lakukan itu akan dihargai oleh Tuhan sama seperti Tuhan menghargai Gideon, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga mereka dapat dibebaskan. Nah, tujuan Tuhan ini sangat luar biasa ya untuk memilih kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita itu dapat memiliki cara yang unik, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala orang lain tidak menerima cara kita, tetapi Tuhan tuh sangat menghargai cara kita. Mungkin sebagian orang pada waktu itu ya ingin berkata kepada Gideon, bagaimana mungkin cara itu akan berhasil? Bagaimana mungkin tanda itu akan berhasil? Bagaimana mungkin engkau dari suku yang terkecil, bagaimana mungkin engkau dari bani yang terkecil, engkau akan dipakai Tuhan? Nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menghargai cara Gideon, cara kita, maka hal yang termulia, hal yang luar biasa akan kita alami, akan kita rasakan, dan Tuhan akan memberkati kita selalu dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.